Kembali nih Prof di Lini Podcast. Nah, apa kabar nih Prof? Kabar baik. Zafira gimana? Alhamdulillah baik juga Prof. Baik ya. Lagi sibuk apa Prof? Ya biasalah. Dengan sesama dosen, dengan mahasiswa, dengan rekan-rekan mitra kerja. Pokoknya melayani aja ya. Luar biasa sekali Prof. Masih bisa menyempatkan buat Lini Podcast ini. Termasuk Lini Podcast yang melayani. Oh, iya. Melayani pertanyaan paling enggak. Iya benar Prof. Nih, jadi ini Prof. Kemarin kan kita udah bahas tentang ini nih Prof, susu yang berkaitan dengan agama. Nah kalau sekarang ini tentang budaya nih Prof. Nah sebenarnya bagaimana sih Prof awal mula kebiasaan minum susu itu tuh bisa terbentuk Prof? Ada dua pendekatan menurut saya ya, dan saya juga coba baca-baca dalam pendekatan ekologis sama pendekatan religius ya. Kalau pendekatan ekologis, saya pikir sejak bangsa Indonesia, para petani-peternak Indonesia mulai mendomestikasi, apa itu namanya, membudidayakan, memelihara sapi-sapi liar menjadi sapi jinak gitu kan ya. Nah, pertama kan mereka berburu untuk daging. Ketika dapat anaknya dibesarkan, kemudian beranak, anaknya kok netein gitu ya. Jadi menurut saya sulit untuk menebak. Bisa jadi sejak tadi domestifikasi di Indonesia tadi, pemeliharaan budidaya ternak skala rumah tangga, skala keluarga. Itu pendekatan ekologis menurut saya gitu. Kedua pendekatan religius ya. Karena kan kalau kita diskusikan pada episode sebelumnya, cukup kuat pengaruh religius untuk minum susu, memanfaatkan yang dari entah itu dari sapi, dari domba atau kambing, dari onta, bahkan juga dari ternak lainnya kaki empat ya. Jadi karena yang duluan masuk ke Indonesia ini kan dalam sejarahnya agama Hindu dari India, dan kita tahu bahwa salah satu ajaran di agama Hindu itu nggak boleh membunuh sapi, tapi justru menikmati susu karena itu bagian dari ajaran, anjuran, dan juga bagian dari untuk gaya hidup sehat. Baik itu yang susunya segar maupun dibuat yogurt, difermentasi maupun dibuat ghee ya. Nah, Hindu masuk ke Indonesia itu abad pertama Masehi ya. Berarti udah 21 abad ya. Dari awal. Nah, menurut saya pengaruh ajaran tadi sehingga dan kita tahu kerajaan-kerajaan sampai Majapahit abad keberapa? 14, hampir abad 15 ya, eksis di bumi Indonesia. Sebelumnya ada kerajaan-kerajaan lain ya yang berbasis Hindu, kemudian Hindu Buddha gitu kan. Nah, itu menurut saya dari sisi pendekatan religius, dan ini ada gelombangnya kelihatannya ya. Gelombang kedua, pendekatan religius ini masuknya agama Islam, Kristen ya, yang dimana nilai-nilai anjuran itu juga ada. Nah, kalau Islam masuk berapa? Abad 13, 14, mungkin banyaknya abad 15 ya. Dengan selesainya kerajaan Majapahit, Sriwijaya, ada penyampaian pesan-pesan religius, salah satunya menurut saya tadi ya. Abad 18 saja, Raffles ya, Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia, kita kan sempat dijajah Inggris ya. Iya betul. 1800 berapa tuh? 17, dalam catatan sejarah yang dia tulis bahwa dia lihat di Jawa banyak sapi-sapi yang harusnya bisa diperah susunya tapi kurang dimanfaatkan. Dia melihat ada orang memerah susu lokal ya. Dan itu menurut saya kemudian berkembang mungkin kembali ke ekologis lagi ya. Setelah religius tadi, religius tetap bertahan sampai sekarang ya, tapi jarang diungkap orang bahwa minum susu karena alasan religius ya, terutama yang di agama Islam atau Hindu, atau barangkali terasa ada tapi nggak diungkap gitu ya. Nah, mungkin faktor ekologis lagi ketika Belanda di Indonesia, londo-londo istilahnya ya, mereka ini kan juga perlu minum susu seperti di negara mereka. Maka pemerintah Hindia Belanda tahun 1906 itu mengeluarkan kebijakan untuk, kalau dulu selama ini diimpor susunya berupa bubuk gitu ya. Nah, perlu dikembangkan di Indonesia. Maka didatangkanlah ada
bibit unggul dari sana, pejantan unggul yang dikawinkan dengan sapi-sapi lokal atau juga dari Australia ada. Kalau dari sana namanya Fries Holland. Holland itu kan Belanda ya. Iya, Holland. Ya, sapi yang belang putih hitam itu. Kemudian Shorthorn dari Australia. Maka oleh para dokter hewan Belanda ya mulai 1996 itu dikembangkan bibit-bibit unggul ya. Dan itu difokuskan, makanya penelitian peternakan itu kan terkenal di Jawa Barat ya. Termasuk di Bogor ada lembaga penelitian penyakit hewan itu peninggalan Belanda kan. Kemudian peternakan untuk sapi perah yang luas itu di Pengalengan, di Lembang, daerah dingin termasuk Bogor, Ciawi ya. Dulu ada. Saya ingat dulu waktu mahasiswa di IPB di dekat rel kebun pedas itu dekat belakang Guja itu ada dulu sapi perah loh itu. Jadi dingin itu dulu ya kan cocoknya di daerah dingin. Nah kemudian ke Boyolali, ke Pasuruan, ada daerah-daerah dingin lainnya termasuk di Sumatera sekarang kan berkembang juga Sumatera Utara ada daerah dingin untuk memelihara sapi perah tadi. Jadi konteks kesesuaian ekologi, alasan ekologi dalam arti apa? Ada orang yang membutuhkan, ada demand ya untuk dikonsumsi, kemudian ada tadi peternaknya dan ada memang iklim yang cocok. Ya, di daerah-daerah dingin tadi, wilayah-wilayah yang cocok untuk dipelihara. Meskipun sampai sekarang ya masih sekitar mungkin 75% masih impor karena nggak cukup ya. Dari itu pertanda apa? Karena pertanda semakin meningkatnya konsumsi, sementara produksinya belum mampu memicu itu. Dan itu yang melahirkan oleh Kementerian Pertanian ada kebijakan tahun berapa ya? 2000 sekian. Lahirnya perayaan Hari Susu Nusantara setiap tahun. Ya, setiap 1 Juni dirayakan Hari Susu Nusantara dalam rangka apa? Pertama, bagaimana meningkatkan produksi susu, memajukan ekonomi para peternak sapi perah dan agribisnisnya. Kan agribisnisnya ada yang mensuplai, ada yang menjual ya, ada yang memelihara. Dan juga dalam rangka tadi mencukupi, meningkatkan persentase pemenuhan kebutuhan susu dari dalam negeri, terutama di daerah lokasi dingin. Ya, jadi menurut saya ketika zaman Belanda, daerah kita ini kan apa ya? Kalau mengirim sesuatu tuh logistiknya kan luar biasa ya, antar daerah. Iya, cukup jauh. Dulu belum ada pesawat untuk kecuali pesawat Belanda ya. Belum ada refrigerator, pendingin. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana mengawetkan susu ini supaya bisa sampai ke pelosok-pelosok. Maka lahirlah sejarah awal teknologi untuk di Indonesia, bagaimana susu seger tadi diberi gula jadi awet. Oh, jadi karena awalnya itu buat distribusi. Terus airnya diuapkan. Kan sesuatu kalau kadar airnya rendah dalam ilmu teknologi pangan gitu, itu jadi lebih awet. Airnya direndahkan, kemudian dibuat konsentrat, dibuat manis kan, tambah gula. Maka lahirlah yang namanya susu kental manis. Oh, awal dari situ ya Pak? Ya kan, bahkan dulu ada cap apa gitu. Nenek moyang kita dulu rasanya populer lah ya. Nah, disebut dengan bendera atau apa gitu kan. Nah, jadi kemudian teknologi teknologi pendingin, teknologi UHT berkembang. Dulu nggak ada teknologi UHT kan ya tahun seabad lebih yang lalu ya, hampir 1/4 abad yang lalu. Nah, berkembang UHT maka udah bisa nih yang cair seger tadi dengan ultra high temperature. Sekarang kan banyak di karton kemasan kecil maupun besar, bisa sampai ke pelosok negeri kan sekarang. Baru bisa minum yang segar, tadinya cuman susu kental manis itu. Tapi susu kental manis tetap eksis karena digunakan untuk berbagai kepentingan buat roti, kuliner ya, martabak. Oh ya, martabak. Ya, martabak kan pakai roti macam-macam. STMJ. Oh iya, Prof. Apa STMJ. itu? Susu telur madu jahe. Madu jahe. Nah, itu awalnya gimana tuh, Prof? Kok bisa tiba-tiba ada STMJ gitu ya, Prof? Iya, saya juga nggak tahu sejarahnya, tapi kayaknya mungkin udah 50 tahun ya. Rasanya saya waktu mulai mengenal masuk ke Bogor, rasanya itu kalau ngantuk-ngantuk malam hari, musim-musim mau belajar ujian ya, pergi keluar cari bubur kacang hijau, kemudian STMJ. STMJ. Iya tuh. Anget-anget gitu ya. Rasanya seger gitu.
Ya, saya kira itu keunikan ya. Mungkin STMJ nggak ada di negara lain. Jadi bagaimana majunya kuliner juga berbahan baku susu. Topping juga banyak sekarang kan. Iya, kalau topping macam-macam. Entah itu es bangka, es campur, Iya, es campur. Terus roti bakar juga kadang. Nah, Indonesia kan terkenal keragaman budayanya ya, Prof. Terus di berbagai daerah kan biasanya beda-beda. Nah, kalau dari kebiasaan itu dari setiap daerah itu juga. Ya, kalau kita lihat dulu itu di Indonesia kayaknya lebih banyak kerbau kali ya. Dan lebih dekat ke manusia karena kan petani. Kalau untuk menarik bajak kan kerbau lebih kuat dan lebih tahan untuk di lumpur dibanding sapi ya. Jadi yang dipelihara banyak dulu kan kerbau. Maka di Sumatera Utara, daerah Tapanuli sana ada nama makanan tradisional. Berarti itu jauh sebelum ada sapi Friesen Holland ya. Atau Shorthorn tadi masuk di Indonesia oleh Belanda ya. Ada namanya Dalino Horbo. Dalino Horbo itu nama kerbaunya, Prof? Bukan. Horbo itu artinya kerbau. Jadi masakan susu dari susu kerbau, masakan dari susu kerbau. Orang Tapanuli barangkali bisa koreksi nanti ya. Tapi saya baca Horbo itu kerbau, Dalino Horbo jadi itu dari sesuatu minuman dari suatu makanan dari susu kerbau. Jadi mirip seperti ghee sebenarnya ya. Jadi padatan susu. Nah, geser sedikit ke selatan, ada di Sumatera Barat. Sana juga kan terkenal banyak sawah ya. Orang kalau bersawah kan mau tidak mau syaratnya kalau sawah yang kerbau kan untuk narik bajak ya. Nggak ada cangkul, waktu itu bajak lah ya. Cangkul sih ada, tapi untuk si sapi bajak belum ada traktor lah ya. Iya, harus pakai. Nah, di sana dikenal ada namanya dadih. Nah, ini saya pernah dengar, Pak. Nah, dadih itu juga dari susu kerbau yang difermentasi. Jadi nenek moyang kita sebelum mengenal susu dari Fresh Holland itu udah dan kombinasi sama Australia itu udah mengenal aneka olahan susu. Ada lagi di Sulawesi Selatan kalau nggak, Danke. Itu fermentasi juga. Mirip-mirip juga. Kenapa? Karena kalau yang seger tadi kan nggak tahan lama. Jadi cepat. Tapi kalau difermentasi jadi awet. Ya, jadi lebih. Ya meskipun nggak lama banget awet, tapi bisa memperpanjang hari. Dan ternyata teman saya mikrobiolog membuatnya banyak sekali lactic acid asam laktat yang berguna di dalam berbagai fermentasi susu tadi. Kalau orang di sono yogurt ya. Di sini dadi dangkal. Nah, tapi sekarang kita lihat juga aneka fermentasi beredar di pasar ya. Aneka yogurt sekarang coba lihat di pasar. Tidak hanya susu kerbau ya, ada susu kuda ya, ada susu kambing, etawa, susu sapi lokal Jawa. Jadi itu udah ada sebenarnya. Jadi jangan kita berpikir bahwa susu ini adalah budaya Barat. Indonesia ada dari awal. Dari nilai agama bahkan kan, nilai agama, kemudian secara ekologis. Dukungannya memang bisa tumbuh sebelum datang yang sapi yang keren yang unggul ke Lembang dan Pangalengan bahkan ke Pasuruan dan lain sebagainya, Boyolali. Udah punya kerbau, tadi kambing. Nah terus Prof, biasanya kan kalau misalnya masih berkaitan dengan budaya nih Prof, biasanya sering beredar isu-isu gitu nih Prof di antara ini kayak tentang susu gitu. Nah sebenarnya apakah mitos-mitos itu juga berpengaruh gitu Prof terhadap budaya minum susu di Indonesia? Ya artinya kan tadi daerah-daerah itu kan tidak semua ya. Secara ekologi hanya di daerah-daerah yang dingin. Transportasi masih terbatas. Jadi di daerah yang tidak terpapar itu dan tadi juga tidak terpapar pada ajaran agama tadi ya menganggap jarang minum susu sesuatu cairan yang kotor. Kan dikeluarkan dari tetangganya kotor. Memang di kitab suci agama Islam katakan itu dia berada di antara darah dan kotoran. Tapi dia cairan bersih, dijamin dalam Al-Quran itu cairan bersih. Artinya kalau dia nggak kita cemarin, ya karena itulah teknologi berkembang. Bagaimana cara memerah sapi, ya, bagaimana cara menyimpannya, ya. Sekarang sudah dengan teknologi modern kan, dan skala besar gitu ya. Nggak lagi tangan. Kalaupun tangan, gimana membersihkan tangan kan? Jadi bisa jadi ada orang yang jijik ya dulu. Gara-gara gitu ya Prof. Dia dekat ke kotoran mungkin juga dulu kan belum tahu harus bagaimana ada antimikrobialnya harus diinikan dulu ke tangan gitu kan. Cara hygiene sanitasinya.
Tapi kalau yang meyakini ajaran agama tadi dan memang melihat prosesnya bahwa itu sangat hygiene sekali, kalau enggak itu rugi kan? Benar. Ya, baru di perjalanan sudah asem gitu kan? Tapi yang tadi fermentasi tadi kayak dangkai gitu mungkin nggak sengaja ya Prof, karena disimpan lama, nggak tahu cara ngawetinnya tiba-tiba jadi. Iya, munculnya bisa jadi karena teorinya yogurt di Eropa ataupun di Turki, nggak tahu ya, pokoknya salah satu negara Middle East lah dipercaya, Middle East atau Eropa ataupun Prancis, itu kan karena susu yang ditinggalin kok jadi enak gitu ya. Malah jadi enak. Nah, agak mengenyal kok jadi enak. Maka dikembangkan jadi yogurt. Belakangan ketahuan banyak asam laktatnya di dalam. Dia bisa jadi awalnya. Itu kan di dalam bambu ya kalau di dadi itu. Iya betul. Ya jadi kembali mitos-mitos itu kan karena pertama bisa jadi karena ketidaktahuan. Ada sebenarnya pengetahuan eviden, bukti-bukti riset yang bagus tapi nggak kesampaian. Ya, dimana cerita dari mulut ke mulut yang nggak benar itu lebih cepat gitu ya. Iya, kayak kemarin juga sudah dibahas tentang itu ya Prof. Mitos-mitos beberapa. Oh iya, kenapa apa tadi? Ibu hamil nggak boleh minum susu. Iya, terus susu sapi dianggap untuk anak sapi, bukan untuk manusia. Ya. Kalau dia kalau dia ngikuti ajaran Islam sebenarnya nggak akan berpendapat seperti itu ya. Iya kan? Iya betul. Ya. Mungkin Prof Adin buat penutup nih ada yang ingin disampaikan terkait susu dan budaya ini, Prof. Ya, menurut saya kalau kita lihat tinjauan sejak kapan orang Indonesia mengenal susu ya. Ini bukan susu kedelai ya. Kalau kedelai itu namanya sari delai. Kalau susu itu memang dari kelenjar mamai. Jadi dari namanya pada manusia namanya air susu ibu, pada binatang ya kita kan susu dari sapi susu sapi, kambing susu kambing, onta susu onta, kuda susu kuda. Yang kita lihat bahwa menurut pengamatan saya paling tidak itu ada 3 alasan ya bagaimana kisah mula dan berkembangnya minum susu Indonesia. Satu, karena memang alasan ekologis di mana sebagai negara agraris dalam membantu pertanian tadi perlu ada pembajakan dan kerbau salah satu yang menjadi andalan untuk bekerja. Di samping itu juga ada yang dipelihara yang bisa melahirkan dan juga menghasilkan susu. Sapi juga di Jawa demikian untuk angkutan juga, tapi yang betinanya juga bisa menghasilkan susu. Karena itulah kita kenal ada beberapa makanan tradisional yang udah berabad-abad ya. Kayak tadi yang dari Dalina Horbo, Danke, kemudian yang dari Sumatera Barat, Dadi ya. Nah, kemudian tahap kedua ya mungkin karena pengaruh agama ya, di mana agama Hindu masuk, abad 1 Masehi, agama Islam masuk, dan juga Kristen masuk, di mana ada anjuran minum susu di dalamnya bagi yang memahaminya. Kemudian ada kebutuhan secara ekologi lagi ketika Belanda tahun 1906 membuat kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia bagi kaum Belanda, dan juga sudah banyak orang-orang lapisan menengah atas elit Indonesia juga minum susu kan banyak juga yang lulusan dari sana balik, dan orang-orang Indonesia yang bekerja dengan Belanda terpengaruh dengan budaya itu kan, sehingga 3 alasan ini menurut saya menjadi budaya minum susu, meskipun nggak semua orang ya, tapi makin hari kelihatannya makin meningkat. Plus terakhir karena iptek ya, yang semakin maju, distribusinya jadi makin distribusi dengan adanya teknologi UHT, dengan bisa menyebar tahan lama 6 bulan ya, bahkan lebih bisa menyebar ke berbagai daerah tanpa mengandalkan kulkas ataupun rantai dingin di dalam logistik pemasarannya. Nah, baik, terima kasih banyak nih Prof atas bincang-bincangnya kali ini. Jadi ternyata tadi kita udah ngebahas tentang budaya susu ternyata ada mulai dari budaya dari agama, terus juga dari Belanda tadi ya Prof, punya pengaruh besar juga terhadap budaya minum susu di Indonesia. Nah, jangan lupa untuk saksikan episode Lini Podcast berikutnya karena kita masih akan ngebahas tentang susu juga nih. Sampai jumpa.